Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Fitness. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Wahhab. Pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir dari pasal syarat wajibnya puasa Ramadan dan hal-hal yang membolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa sunna lahum wa limaridin wa musafirin zala udruhuma muftiraini imsakun fi ramadhan. Wa sunna, dan disunahkan lahum untuk kafir asli yang baru masuk Islam, anak kecil yang baru balik, kemudian orang gila yang baru sembuh, wali maridin, dan juga kepada orang sakit, wa musafirin, dan orang yang musafir yang bepergian, yang mana orang sakit serta orang musafir ini zala udruhuma, udur mereka itu hilang, alias mereka itu boleh untuk tidak berpuasa, ya. Halata kaunihima, di kondisi mereka berdua, yang dimaksud di sini adalah orang sakit serta musafir itu muftiraini, mereka itu bisa untuk tidak berpuasa. Apa yang disunahkan kepada orang kafir yang baru masuk Islam, anak kecil yang baru balik, kemudian orang gila yang baru sembuh, kemudian orang sakit yang bisa untuk tidak berpuasa, kemudian musafir yang juga bisa untuk tidak berpuasa, disunahkan insakun fi ramadhana, tetap menahan diri libaqiyatin nahari, di sisa siang hari fi ramadhana, di bulan Ramadan. Jadi kemarin kan kita sudah membahas ya bahwa orang kafir yang baru masuk Islam, anak kecil yang siang harinya itu tiba-tiba balik, orang gila yang siang hari itu kemudian sembuh, kemudian orang sakit yang pada siang hari itu sebenarnya bisa untuk tidak berpuasa, kemudian musafir yang juga sebenarnya bisa untuk tidak berpuasa, itu disunahkan untuk tetap berpuasa, tetap imsak li baqiyatin nahari, meskipun sisa waktu untuk berpuasa itu tinggal beberapa jam. Jadi contoh gampangannya ya, anak kecil yang baru balik di siang hari, jadi pagi harinya itu masih statusnya itu anak kecil, tetapi siang hari mulai jam 12 siang itu dia sudah masuk waktu balik, entah keluar mani ketika tidur atau gimana, pokok siang hari itu dia itu mulai balik. Nah, itu tinggal sisa waktu puasa itu tetap dia disunahkan untuk berpuasa, karena pagi harinya itu dia sudah latihan berpuasa. Nah, kemudian jam 12 siangnya itu kan tinggal kurang lebih 6 jam ya. Nah, sisa 6 jam ini itu tetap dia disunahkan untuk melanjutkan puasanya, ya, meskipun boleh untuk tidak berpuasa dan tidak perlu diqadha, ya kan? Tapi tetap disunahkan untuk berpuasa, ya, tetap disunahkan. Begitu juga dengan orang kafir yang baru masuk Islam. Jadi dia masuk Islamnya itu siang hari jam 12 siang, ya, siang hari jam 12 siang dia baru masuk Islam. Itu kan dia tidak perlu untuk mengqadha sekian tahun dia meninggalkan puasa, ya kan? Tapi dia tetap disunahkan untuk berpuasa. Maksudnya ketika pada saat itu dia baru masuk Islam, ya, tetap disunahkan untuk berpuasa. Begitu juga dengan orang gila yang baru sadar. Orang gila sekian tahun sadarnya jam 12 siang. Nah, di sisa 6 jam itu dia tetap disunahkan untuk berpuasa. Tapi ketika enggak berpuasa ya enggak masalah gitu. Lawannya sunnah kan makruh, ya kan? Gitu. Dan di hari itu, maksudnya puasa pada hari itu enggak perlu diqadha di kemudian hari,
Ya, itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian khurujan minal khilafi wa innama lam yalzamhum al-imsaku li adami tazamuhum as-shaum wal imsak ila akhirih. Kemudian kita lanjut. Wa yalzamu, dan wajib ayil imsaku, apa, menahan diri fi Ramadana, di bulan Ramadan. Gini. Wa yulzamu, dan diwajibkan ayil imsaku, imsak fi Ramadana, di bulan Ramadan. Diwajibkan man, kepada seseorang, akhto'a, yang berbuat salah siapa man, bifitrihi, sebab mokaknya, atau sebab ya mokaknya man. Apa mokak bahasa Indonesianya? Ka'an aftara, contohnya seperti seseorang itu mokak bila udrin, tanpa udur. Jadi untuk pembahasan yang terakhir, yaitu seseorang itu tetap diwajibkan untuk melanjutkan puasa Ramadannya tatkala dia melakukan suatu kesalahan. Nah, kesalahannya itu berupa dia itu mokak. Apa mokak bahasa Indonesianya? Ya pokok dia makan di siang hari, gambarannya seperti itu. Di sini contohnya seperti seseorang itu makan di siang hari bulan Ramadan tanpa adanya udzur. Nah, itu kan membatalkan puasanya kan ya, dan itu wajib diqadha di hari kemudian. Tapi meskipun di hari itu dia sudah mokak, tapi tetap dia diwajibkan untuk meneruskan puasanya. Tujuannya apa? Di sini tujuannya mana tadi? Tujuannya itu lihormati waktu. Ya, lihormati waktu, untuk menghormati waktu. Ya, menghormati waktu. Kemudian contoh lainnya, au nasiya an-niyata, atau seseorang itu di malam harinya itu lupa untuk melaksanakan niat. Ya. Jadi di siang hari itu dia baru ingat, ya aku semalam kan belum niat. Nah, itu tetap dia diwajibkan untuk meneruskan puasanya. Tapi tetap harus diqadha di kemudian hari, ya, harus diqadha. Kemudian contoh lainnya, audonna baqa al-lail, atau seseorang itu mengira bahwa ini masih malam. Jadi misalkan dia menganggap ini sahur, ya, misalkan sahur, dia menganggap ini masih waktu sahur, makan. Nah, ternyata ketika dia selesai makan, dia itu melihat ada sinar matahari di sebelah timur. Yuh, kok matahari kok sudah terbit? Aku kan tadi padahal barusan baru makan, tak kira ini masih waktu sahur. Nah, dia kan menganggap waktu malamnya kan masih panjang, tapi ternyata dugaannya itu salah. Nah, kondisi yang seperti ini dia itu tetap wajib untuk meneruskan puasanya, tapi harus diqadha di kemudian hari gitu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi di sini untuk tambahannya, ketika seseorang itu lupa niat, wali anna nisyana niyati yas'uru bi tarkil ihtimami bi amril ibadati. Jadi seseorang itu yang lupa niat tadi itu kan harus tetap meneruskan puasanya, ya. Tapi tetap harus diqadha di kemudian hari. Itu di sini Syekh Zakaria Al-Ansari menganggap nisyanan niyati li anna nisyanan niyati yas'uru bi tarkil ihtimami bi amril ibadati. Jadi orang itu menganggap niat itu sesuatu yang remeh, padahal niat itu sangat penting, ya. Niat itu sesuatu yang sangat menentukan dalam beribadah, termasuk rukun ibadah itu sendiri. Tapi kok dianggap sepele, dianggap enteng, sehingga di sini itu hukumannya yaitu tadi, ya, harus diqadha di kemudian hari. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembahasan selanjutnya itu sebenarnya itu tentang faslun fi fidyati fautis shaum al wajib. Fasal yang menjelaskan fidyah atau tebusan
puasa wajib yang ditinggalkan. Ya, pembahasan sebenarnya itu. Tapi gimana kalau pembahasan yang ini itu kita skip, kita langsung loncat ke bab puasa sunnah ya, bab saumu tatawu ya. Jadi saya loncat ke bab puasa sunnah saja ya. Jadi itu insya Allah untuk video selanjutnya kita membahas puasa sunnah ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.